Nega Podcast. Halo Sobat Nega, kembali lagi di Podcast Nega. Buka cerita, cetak inspirasi. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Setelah liburan akhir tahun kemarin, semoga kalian tetap sehat selalu dan semangatnya semakin membara ya teman-teman. Semangat di semester 2 ini untuk meraih apa yang kalian inginkan, apa yang kurang dari diri kalian masing-masing itu semoga dapat kalian raih di semester 2 kali ini. Jangan lewatkan kesempatan emas buat kalian, oke? Oke teman-teman, podcast hari ini sangat spesial. Kira-kira temanya apa ya? Saya sudah memakai baju koko alias baju takwa, memakai kopiah, dan hari ini podcast sangat spesial sekali. Tema kali ini menjunjung tinggi ilmu pengetahuan pendidikan agama Islam, dan podcast kali ini dibintang tamui oleh guru pendidikan agama Islam yang ada di SMK Negeri 1 Gedangan yang baru teman-teman. Kira-kira siapa ya guru yang baru ini? Kalian penasaran enggak siapa? Oke, langsung aja tanpa lama-lama kita sambut beliau, yaitu Pak Sodik. Oke, pripun Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin Jenengan gimana? Alhamdulillah baik sekali Pak. Oke. Pripun Pak? Bisa dikenalkan terlebih dahulu Pak. Oke, nama saya Sodik. Tidak ada nama panjang, yang ada nama pendek. Untuk sekarang saya tinggal di daerah Kelepu, Sumber Manjing Wetan. Cuman kelahiran saya di bumi Khatulistiwa, Kalimantan Barat. Jauh sekali teman-teman. Saat ini kenapa saya pindah ke Pulau Jawa? Mungkin ada seorang istri yang menarik saya ke sini sehingga saya bisa ngajar juga di SMKN 1 Gedangan ini. Ini bentuk suatu penghargaan atau hadiah dari Allah, menikah langsung dapat bisa ngajar di SMK 1 Gedangan yang dikatakan wow sekali gitu. Oke. Beliau jauh-jauh dari Kalimantan ya Pak. Oke. Mengajar di SMK Negeri 1 Gedangan ini. Istimewa sekali loh teman-teman. Istimewa kan? Tepuk tangan dong. Oke Pak, kira-kira hari ini, ngomong-ngomong hari ini, apa sih tema yang akan dibahas Pak menurut jenengan? Ya karena ini masih bulan ya, akhir bulan Rajab, dan di Isra Mi'raj juga di bulan ini, tentunya kita mengingat-ingat tentang kejadian dulu di masa Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat yang setiap tahunnya oleh orang yang beragama Islam itu diperingati yang namanya Isra Mi'raj. Mungkin ini yang kita bahas ini sangat asik sekali untuk menambah wawasan bagi anak-anak siswa-siswi SMKN 1 Gedangan untuk menambah keimanan, ketakwaan. Walaupun ada beberapa jurusan yang bukan mengacu ke agama Islam, tapi tidak lepas dari tata cara agama yang diterapkan kepada seluruh bidang kejuruan. Contoh animasi tidak lepas untuk memulai dengan berdoa. Ketika ada kerja kelompok ya harus Dengan berdoa. bukan, Gimana? tapi dengan kelompok yang kerjasama sopan santun antara satu dengan teman yang lainnya, begitu kira-kira. Oke teman-teman, benar sekali apa yang disampaikan oleh beliau Pak Sodik. Tema hari ini, podcast kali ini membahas tentang perjalanan Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj yang ke 1447 Hijriah ini teman-teman. Ngomong-ngomong tentang Isra Mi'raj nih Pak, hal apa sih yang terlintas dalam pikiran jenengan tentang Isra Mi'raj itu tadi Pak? Kalau Bapak nih ya, kalau mendengar Isra Mi'raj, saya langsung teringat kepada Nabi Muhammad ketika waktu itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus melakukan dari Masjidil Aqsa naik ke langit sampai tingkatan yang tertinggi, yaitu langit tingkat 7. Lah di sini tujuannya apa diceritakan di sini, supaya
menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Di samping itu, Allah memerintahkan sholat 5 waktu kepada umatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, dengan adanya Isra Mi'raj, kita bisa tahu bahwa Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj apa yang didapatnya, yaitu Allah Ta'ala memberi sholat 5 waktu untuk dilakukan sehari semalam. Begitu. Sebenarnya kenapa sih Pak peristiwa Isra Mi'raj itu penting banget buat umat Islam diperingati tiap tahunnya? Kenapa nih Pak? Kenapa? Karena adanya sholat 5 waktu yang diwajibkan itu berangkatnya dari retorika terjadinya Isra Mi'raj. Adalah sholat 5 waktu adalah termasuk rukun iman yang diwajibkan kepada orang yang beragama Islam yang sudah balik. Begitu. Tentang Isra Mi'raj nih Pak. Salat kan jadi oleh-oleh utama dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini nih Pak. Menurut Pak Sodik sendiri, kenapa salat itu sering terasa berat nih Pak di zaman sekarang bagi anak-anak kaum muda? Kenapa seperti itu Pak? Kalau saya mengatakan sholat itu berat, sebenarnya sholat itu tidak berat. Cuman orang-orang yang beragama Islam itu hatinya terlalu sibuk dengan dunia, entah itu dengan pekerjaan, apalagi sekarang ini ada zaman modern yang berkembang melesat sampai adanya kayak alat elektronik, HP. Dengan ini adanya game, dan mereka anak-anak muda sekarang ini sedikit terhipnotis oleh game atau media-media yang lain sehingga termakan oleh waktu sehingga dia lupa untuk melakukan sholat. Sebenarnya sholat itu sangat mudah sekali. Kalau hatinya mereka itu jauh dari Allah, itu maka melakukan sholat itu kayaknya sangat merasa beban. Tapi kalau hatinya merasa dekat kepada Allah, seakan-akan sholat itu adalah suatu kebutuhan untuk mereka yang dekat kepada Allah. Gitu. Jadi bagi kita semua selaku umat muslim ini, sholat itu bukan sekedar kewajiban teman-teman. Sholat itu juga termasuk kebutuhan kita. Karena kita merasa kita punya Tuhan, kita merasa punya Allah, berarti kita merasa kalau diri kita itu butuh dengan Allah. Kita butuh bantuan dengan Allah itu tadi. Oke, membahas tentang kita butuh dengan sholat nih Pak. Bukan dengan sekedar kewajiban saja. Di zaman yang serba gadget ini, gimana sih Pak biar seperti yang jenengan sampaikan tadi, biar supaya sholat itu jadi kebutuhan dan bukan hanya sekedar sebuah kewajiban saja. Ya, soal itu caranya salah satunya dengan disiplin waktu dan tidak terlalu sibuk ketika ada panggilan azan. Jangan main HP. Kita harus merasa bahwa kita ini dapat panggilan kepada Allah dan kita butuh pertolongan Allah, dengan salah satunya adalah melakukan sholat. Karena hubungan langsung dengan Allah, percakapan salah satunya dengan sholat, melakukan sholat 5 waktu. Seperti itu. Baik, kalau harus mengambil satu pesan yang paling terkesan menurut Bapak tentang Isra Mi'raj ini buat generasi sekarang nih Pak, apa Pak? Untuk generasi sekarang itu sangat simpel sekali ya. Untuk selalu naikkan kualitas iman kita kepada Allah, bukan cuma prestasi dunia yang kita berlomba-lomba. Contohnya hebat di sekolah itu memang baik, pintar di sekolah itu memang harus, tapi jangan sampai tidak melakukan sholat 5 waktu. Gitu. Pandangan Bapak sendiri nih. Ini keluar jalur dari pertanyaannya ya Pak ya. Okay. Saya mau tanya sendiri. Saya penasaran teman-teman. Menurut Bapak sendiri, kira-kira ada nih siswa yang pintar, sepintar-pintar apapun, tapi dia kalau nggak sholat, itu gimana pandangan Bapak? Kalau pandangan saya, kalau ada siswa yang pintar tapi tidak sholat, saya yakin hidupnya akan tidak terarah. Apalagi kalau kita siswa kita semuanya dikatakan semuanya agama Islam, tentunya ada tuntunan, ada norma-norma agama yang perlu kita lakukan sehingga di samping siswa itu pintar, tapi ada nilai plusnya
ada mendapat hikmah di dunia dan kelak nanti di akhirat. Gitu. Menurut pengalaman Pak Sodik sendiri, apa tantangan paling besar yang ngajarin makna sholat kepada siswa? Untuk tantangan di zaman sekarang ini, saya lihat kalau siswa itu soal hafalan, bacaan itu sudah bisa, gerak-gerakannya juga bisa. Cuman yang sangat sulit di sini adalah mengajak mereka sholat dengan hati. Kadang mereka itu sholat dengan kayak dianggap kayak rutinitas sehari-hari, kan seperti itu, kayak pekerjaan. Padahal sholat ini adalah kebutuhan kita, bentuk ketakwaan kita yang harus kita selalu lakukan setiap waktu datang untuk menghadap panggilan Allah. Begitu. Baik. Isra Mi'raj kan sering dianggap peristiwa yang sangat luar biasa sekali nih Pak. Yang susah banget dicerna dengan secara logika manusia. Gimana cara menjelaskannya biar tetap masuk akal dan nggak bikin kita semua itu bingung? Nah, ini yang sangat tertarik dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah terlewati, karena ini Seru sekali. tentang apa ya, memang orang-orang itu ada sedikit yang tidak mau menerima tentang adanya berita Isra Mi'raj ini. Tapi kalau kita meyakini dengan adanya Allah, dengan kekuasaannya Allah, maka itu sangat mudah sekali. Kita yakini bahwa Allah itu maha kuasa. Suatu hal yang tidak mungkin jadi mungkin bagi Allah. Tapi kalau ditolak ukur dengan logika manusia, itu tidak mungkin sekali. Tapi bagi Allah sangat mudah untuk mungkin. Nah, seperti itu. Ada nggak sih Pak kebiasaan kecil yang bisa kita tiru dari pesan Isra Mi'raj itu tadi biar hidupnya kita itu lebih terasa, lebih tertata lagi? Ada. Apa Pak Karena di kira-kira? sini yaitu sholat tepat waktu. Dengan sholat tepat waktu, hidup kita akan terarah, akan tertata. Contoh, kalau kita sholat di tepat waktu, mungkin di pekerjaan yang lain kita bisa disiplin waktu. Itu. Baik. Jadi sholat ini bukan hanya sekedar kebutuhan aja ya Pak, melainkan kita benar-benar butuh. Dan dengan sholat itu tadi kita bisa merasa hidup kita terasa lebih ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus ya Pak ya. Oke. Kalau ada siswa yang bilang sholat aku masih bolong-bolong, respon terbaik sebagai guru itu seperti apa? Ya, kalau ada siswa mengatakan, Pak, gimana sholat saya ini kok bolong-bolong? Ya sudah, kita nasihati dengan lembut, kasih semangat, walaupun bolong-bolong, nggak apa-apa. Yang penting hari ke hari ada perbaikan, entah itu dari gerakannya, entah itu bacaannya. Kalau memang bolong-bolong, ya mungkin kita introspeksi diri gimana caranya kita itu bisa sholat tepat waktu, bukan hanya satu sholat saja, contoh duhur, tapi asar juga bisa. Kalau bisa semuanya sholat ibadah waktu sehari semalam, waktunya tepat waktu untuk melakukannya. Insya Allah hidupnya akan damai, tentram, walaupun ada masalah. Yang namanya manusia hidup pasti adanya masalah, cuman walaupun ada masalah pasti ada pertolongan dari Allah, dan kita harus yakin pertolongan Allah kepada kita semua. Oke. Bapak sendiri waktu sholat nih Pak, pernah enggak menemukan siswa yang sholatnya itu terkadang bercanda Pak? Kalau waktu sholat nih, pertama masuk masjid, tiba-tiba ada nih yang bercanda gitu sholatnya. Bapak pernah enggak menemui seperti itu? Apa tanggapan Bapak? Ada. Saya pernah menemukan bercanda. Ya mungkin itu adalah bentuk melawan hawa nafsu untuk tidak melakukan sholat, tapi ia berusaha untuk sholat walaupun pasti ada guyonan. Tapi nanti kalau ada guru yang melihat seperti itu di luar sholat, kita harus beri arahan kepadanya supaya sholat ini tidak dibuat guyonan atau gurau. Apa? Karena ini sholat ini memang betul-betul interaksi kita
kepada Allah langsung, bukan antara manusia dengan manusia yang lain. Jadi salah satu contoh ibadah yang berhubungan langsung yaitu sholat saja. Berbeda dengan zakat, memang juga diwajibkan oleh Allah, tapi interaksinya langsung tidak dengan Allah, tapi dengan sesama manusia. Oke. Terakhir nih Pak. Okay. Terakhir nih. Menurut Pak Sodik sendiri, apa sih pesan singkat yang paling ngena banget buat pendengar podcast ini supaya Isra Mi'raj 2026 ini nggak cuman lewat begitu saja, tetapi pesan dan kesannya begitu ngena supaya mereka itu sadar bahwa Isra Mi'raj ini sangat penting sekali bagi umat Islam. Nah, ini sekarang tahun 2026. Hampir setiap tahun Isra Mi'raj itu diperingati, dijadikan cerita, retorika perjalanan. Cuman untuk kita semua selaku anak muda, selaku anak pendidik, misalnya di SMKN 1 Gedangan, perlu kita harus tingkatkan lagi keimanan kita, ketakwaan kita hari ke hari. Dikit-dikit nggak apa-apa. Yang penting harus ada perubahan. Jangan sampai sekarang ini sudah masuki bulan yang di dalamnya ada Isra Mi'raj di tahun 2006. Nanti akan mendatang harus iman, ketakwaan itu lebih baik dari tahun yang ini. Begitu. Kata-kata motivasi nih Pak sebelum di akhir penutupan podcast ini. Menurut bagi Bapak sendiri, apa sih motivasinya supaya mereka biar bisa melakukan sholat ini dengan tanpa tekanan, atau mereka bisa sadar sendiri kalau sholat itu bukan sekedar sebuah kewajiban, melainkan kita sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasinya Pak bagi mereka. Soal motivasi tentang itu supaya kita ini tidak merasa terbebani melakukan sholat 5 waktu. Monggo, kita ini semua oleh Allah dikasih hati, ada yang namanya rasa. Harus kita merasakan apa ketika melakukan sholat, apa tujuannya. Begitu. Baik dalam segi bacaannya, gerakannya. Kalau sampean tahu nanti dari situ dia akan mengerti dan akan paham. Oh, ternyata begini sholat tujuannya. Bukan hanya aktivitas saja, tapi memang betul-betul berdoa kepada Allah seperti itu. Yang paling terpenting ketika sholat harus dirasakan. Begitu. Ada nih Pak yang kadang bilang sholatlah sebelum disolati. Benar nggih Pak Niko? Iya. Benar sekali. Baik, kita sudah membahas banyak sekali pembelajaran tentang Isra Mi'raj kali ini. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh beliau dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Apa ilmunya yang beliau sampaikan dapat kita serap, dapat kita pelajari. Dan hari ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak kepada jenengan. Terima kasih sudah hadir di dalam undangan podcast kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya nggih Pak. Nggih. Nggih. Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung podcast. Terima kasih sudah menonton podcast kami sampai akhir. Saya selaku Wildan, selaku host di podcast ini, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah menonton video sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tetap di Podcast Nega. Buka cerita, cetak inspirasi. Nega Podcast.